Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panca Abdi Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 21504241055. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara penggunaan multimeter. Sebelum itu, what is multitester atau multimeter atau sering disebut juga avometer. Multitester adalah alat ukur sederhana yang mampu mengukur berbagai macam besaran, misalnya tegangan listrik AC, tegangan DC, arus rangkaian DC, hambatan kawat, juga dapat mengukur berbagai kondisi komponen elektronik baik atau tidak. Multitester ada dua jenis. Yang pertama, multimeter digital, yang kedua, multimeter analog. Bagian-bagian multimeter. Di sini akan saya memberitahukan bagian-bagian multitester. Ada yang berwarna merah ini adalah kutub positif, yang berwarna hitam ini adalah kutub negatif. Ini adalah batas-batas ukur yang berada di selektor multitester. Sini batas ukur ampere meter, sini batas ukur DC volt, di sini batas ukur AC volt, di sini batas ukur ohmmeter. Ini untuk saat kita melakukan penggunaan ohmmeter dengan mengatur 0 ohm atau sering disebut kalibrasi. Di sini ada display multitester. Ini jarum penunjuk, ini pengatur jarum jika tidak berada di garis 0, kita atur, kita putar. Ini papan skala ohmmeter, ini papan skala voltmeter AC DC, ini papan skala untuk DCMA. Kita next. Fungsi multimeter. Yang pertama, ampere meter, pengukuran arus listrik DC, misalnya arus listrik pada lampu LED. Yang kedua, voltmeter, pengukuran tegangan listrik. Yang satu, tegangan listrik AC, misal PLN. Dua, tegangan listrik DC, misal baterai. Tiga, ohmmeter, pengukuran kondisi komponen baik atau tidak, pengukuran resistor. Langkah-langkah pengukuran volt DC arus searah. Arahkan saklar pemilih pada posisi DCV. Perkirakan besar tegangan yang akan kita ukur. Upayakan saklar pemilih pada batas ukur lebih besar dari tegangan yang akan kita ukur. Misal jika kita mengukur tegangan 140 volt, maka arahkan saklar pada batas ukur 250 volt. Hubungkan prob merah ke kutub positif dan prob hitam ke kutub negatif sumber tegangan yang akan kita ukur. Perhatikan arah jarum penunjuk yang berhenti, disitulah besar tegangan yang kita ukur. Untuk mengetahui besar, lihatlah di bawah. Ini contoh pembacaan pada selektor DCV. Kita selektor kita arahkan ke 250, prob merah kita arahkan ke kutub positif, prob hitam kita arahkan ke negatif. Nah, ini jarum akan menunjuk pada garis 140. Hasil pengukuran angka skala maksimal kali pemilih. 140 bagi 250 kali 250 sama dengan 140 volt. Langkah-langkah pengukuran volt AC bolak-balik. Arahkan saklar pemilih pada posisi ACV. Perkirakan besar tegangan yang akan kita ukur. Upayakan saklar pemilih pada batas ukur lebih besar dari tegangan yang akan kita ukur. Misal kita mengukur tegangan 6 volt, maka arahkan saklar pada batas ukur 10 volt. Hubungkan prob merah dan prob hitam ke sembarang kutub pada sumber tegangan yang akan kita ukur.
Perhatikan arah jarum penunjuk yang berhenti, disitulah besar tegangan yang kita ukur. Untuk mengetahui besarnya, lihat contoh di bawah. Selektor kita arahkan ke 10 ACV. Probe merah dan probe hitam ke sembarang kutub. Lihat garis penunjuk jarum. Ini berada di 6 volt. Oke, lanjut ke pengukuran hambatan. Langkah-langkah pengukuran hambatan ohm. Pertama, posisikan saklar pemilih multitester pada area ohm. Mulai dari skala pengukuran terkecil atau kali 1. Set 0 dengan menghubungkan probe positif dan probe negatif. Perhatikan jarum menunjukkan angka 0 pada baris angka skala pengukuran ohm. Jika tidak menunjukkan angka 0, putar knob pengatur jarum sampai jarum menunjuk angka 0. Jika knob sudah mentok tapi jarum belum menunjukkan angka 0, kemungkinan baterai multimeter hampir habis. Ukur hambatan menggunakan multitester. Jika jarum tidak bergerak, hanya bergerak sedikit sehingga susah untuk dibaca, maka putar saklar pemilih ke skala 1 tingkat di atasnya, misal kali 10. Jika belum terbaca lagi, naikkan lagi menjadi kali 100 dan seterusnya. Jika sudah sampai kali 1K dan jarum tetap tidak bergerak, itu artinya komponen yang diukur putus, hambatannya sangat besar atau tak terhingga. Dalam pengukuran ohmmeter seringkali ada sebutan sebelum pengukuran dikalibrasi. Langkah-langkah kalibrasi ohmmeter. Sebelum menggunakan ohmmeter, lakukan terlebih dahulu pengkalibrasian alat ukur. Pengkalibrasian dilakukan setiap kita mengubah posisi saklar pemilih. Tujuannya adalah agar alat ukur dalam posisi standar pada posisi 0 ohm. Caranya adalah sebagai berikut. Pilih salah satu saklar pemilih, misalnya pada posisi kali 10. Kemudian hubungkan kedua jack merah dan hitam, maka jarum akan menyimpang ke kanan. Tepatkan jarum penunjuk pada posisi 0 ohm dengan memutar-mutar pengatur 0 ohm meter. Dalam membaca jarum penunjuk pada multimeter, nantinya harus tegak lurus terhadap pandangan kita. Ini contoh pembacaan pada selektor ohm. Selektor diposisikan di kali 1 dan probe merah dan probe hitam di sembarang kutub. Kalau pengkalibrasian ini posisikan di segaris dengan garis 0. Kalau belum, putar terus sampai garis menunjukkan ke garis 0. Setelah itu lakukan pengukuran. Jika benda yang kita ukur belum terukur, posisikan selektor di atas tingkatnya. Ini menunjukkan 10 kali 1 10 ohm. Jika selektor berada di kali 10, berarti 10 kali 10 100 ohm gitu. Oke, lanjut. Langkah-langkah mengukur arus listrik ampere. 1. Atur posisi saklar selektor ke DCA. Pilih skala sesuai dengan perkiraan arus yang akan diukur. Jika arus yang akan diukur adalah 100 mA, maka putarlah saklar selektor ke 300 mA atau 0,3 ampere. Jika arus yang diukur melebihi skala yang dipilih, maka sekring fuse dalam multimeter akan putus. Kita harus menggantinya sebelum kita dapat memakainya lagi. 3. Putuskan jalur jatuh daya power supply yang terhubung ke beban. 4. Kemudian hubungkan probe multimeter ke terminal jalur yang kita putuskan tersebut. Probe merah ke output tegangan positif dan probe hitam ke input tegangan positif beban ataupun rangkaian yang akan kita ukur. Untuk lebih jelas, silahkan lihat gambar berikut. Baca hasil pengukuran di display multimeter. Contoh pembacaan pada
selektor JCA. Selektor diarahkan ke 25 M. Nah, karena pengukuran kita 12 mA, perhatikan garis jarum ini. Kita lihat ini kita memakai alat ukur yang berada di atas ini, VA 0 sampai 25. Ini 0 sampai 25 berarti 10, 11, 10, 0,5, 0,11, 11,5, 12. Jadi ini hasil pengukurannya 12 mA. Oke, kita lanjut. Dalam penggunaan multimeter juga ternyata ada keselamatan kerja penggunaan multimeter. Yang pertama, pada saat pengukuran multimeter harus ada tepat di depan mata agar hasil pengukuran tepat dan benar. 2. Simpan multimeter di tengah meja praktik supaya tidak mudah jatuh apabila tersenggol. 3. Pada saat pengukuran multimeter jangan berada di atas tangan dan alat lain agar tidak terpengaruh oleh alat lain itu, serta tidak membahayakan si pemakai. 4. Jika baterai multimeter sudah habis, cepat keluarkan dan diganti dengan yang baru agar cairan elektrolit baterai tidak merusak komponen multimeter. 5. Setelah dipakai, simpanlah di tempat yang baik agar tidak mudah jatuh kena benturan atau tertindih benda berat. Simpanlah di tempat sejuk, artinya tidak di tempat yang lembab dan tidak di tempat yang panas. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu yang saya presentasikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.